Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 7A, B, C, D, E, F, dan G? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, jangan lupa di saat pandemi ini selalu patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun. Kita tetap waspada, salah satu bentuk ikhtiar kita, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan mempelajari tentang sholat Jum'ah. Tentunya kalian sudah mempersiapkan buku paket, buku LKS, buku tulis, HP dan sebagainya, sehingga pembelajaran pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi PAI dengan tema memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yakni kita akan membahas tentang sholat Jumat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita nanti dituntut untuk bisa menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, menunjukkan tata cara sholat Jumat, kemudian menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat, menerangkan beberapa halangan dalam melaksanakan sholat Jumat, dan juga dapat mempraktekkan sholat Jumat dengan benar. Anak sekalian, cermatilah dua gambar berikut ini. Itu adalah gambar jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Di atas itu sedang menyimak khutbah Jumat, dan yang di bawah mereka sedang melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang sholat Jumat kira-kira anak sekalian? Di mana mereka mengerjakan sholat? Kapan waktunya? Mengapa mereka melakukan sholat Jumat? Dan bagaimana caranya sholat Jumat itu dilaksanakan? Baik, marilah kita ikuti video pada kesempatan kali ini. Semoga nanti bisa menambah informasi kalian tentang apa itu sholat Jumat dan bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat dengan benar. Hukum-hukum di hari Jumat, hari yang terbaik dalam sepekan, dan itu adalah hari raya untuk kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian ialah hari Jumat. Maka dari itu, Allah Azza wa Jal mengkhususkan hari itu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah salat Jumat. Hukumnya fardu ain dan tidak ada perbedaan. Dan meninggalkannya termasuk dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah Azza wa Jal akan mengunci hati mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Salat Jumat diwajibkan untuk kaum muslimin dengan beberapa syarat, yaitu berakal dan sudah baligh. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi seorang anak, akan tetapi mereka diperintahkan salat saat berumur 7 tahun. Kemudian mukim atau sedang tidak kondisi safar. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi musafir, kecuali sedang mukim ketika salat Jumat, maka wajib baginya mengerjakan salat Jumat. Di antaranya juga sehat. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, serta tidak diwajibkan juga bagi penunggu orang sakit yang tidak bisa meninggalkan pasien. Syarat selanjutnya ialah laki-laki. Salat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Apabila dia hadir pada salat Jumat, maka sah salatnya dan tidak perlu mengerjakan salat zuhur. Salat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur. Salat Jumat berjumlah 2 rakaat, yang dimana imam membacanya bacaannya dengan jahar atau dengan bacaan keras. Barang siapa yang mendapati imam sebelum bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka ia mendapati salat Jumat. Akan tetapi, dia menambahkan 1 rakaat lagi dan menyempurnakannya menjadi 2 rakaat. Barang siapa yang mendapati imam setelah bangun dari rukuk pada rakaat kedua, maka salat Jumat telah terlewati baginya.
maka dia masuk bersama orang-orang yang sedang salat dan mengerjakan salat duhur 4 rakaat setelah imam salam. Barang siapa yang terlambat datang salat Jumat, maka janganlah ia melangkahi leher-leher atau pundak-pundak. Dia tidak boleh duduk hingga ia salat sunnah 2 rakaat, meskipun imam sedang berkhutbah. Barang siapa yang berkata pada temannya, "Diamlah," sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia sudah berbuat sia-sia dan juga kehilangan pahala di hari Jumat. Bersegeralah menuju salat Jumat. Jangan sekali-kali kegiatan menyibukkanmu dari mengerjakan salat Jumat, kemudian terlewatkan bagimu kebaikan yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Baik, kita masuk ke pengertian sholat Jumat. Jadi setelah kita simak tayangan video tadi, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. 2. Salat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Nah, sekarang kita simak apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Dalilnya dulu, dasar perintah sholat Jumat. Ini dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya, surat ke-62 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Berikut ketentuan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini hanya diwajibkan bagi 5 golongan. Bagi golongan yang memenuhi 5 persyaratan. 1. Orang itu harus beragama Islam. Artinya kalau tidak Islam ya tidak wajib sholat Jumat. Kemudian wajib bagi orang-orang Islam yang sudah balik atau dewasa. Wajib bagi yang laki-laki, perempuan berarti tidak wajib. Sehat, artinya tidak sakit yang menghalangi untuk bisa datang ke masjid. Dan menetap atau sedang bermukim, tidak dalam keadaan musafir atau perjalanan. Jadi kalau ada seseorang yang Islam, balik, laki-laki, sehat, dan sedang menetap atau bermukim, tidak sedang melakukan perjalanan, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat. Artinya sholat Jumat yang dilakukan akan dianggap sah ketika memenuhi 4 persyaratan berikut ini. 1. Jamaahnya bermukim. Kemudian sholatnya dilakukan secara berjamaah, dilakukan pada waktu zuhur, dan diawali dengan 2 khutbah. Ketika ini sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sholat Jumat yang didirikan akan dianggap sah secara syariat. Kemudian khutbah Jumat. Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah sebuah nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah pada waktu menjelang sholat Jumat. Apa saja rukun khutbah? Jadi khutbah itu tidak sama dengan pidato.
Kalau pidato itu yang penting menyampaikan mauidhah hasanah, menyampaikan nasihat. Akan tapi kalau khutbah Jum'ah ini ada rukunnya. Artinya kalau tidak dilaksanakan salah satu rukunnya, maka khutbah tersebut dianggap tidak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, maka sholatnya pun jadi tidak sah. Karena sholat Jumat harus diawali dengan 2 khutbah yang benar. Rukun khutbah yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian membaca sholawat atas Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Yang ketiga mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat berwasiat, memberikan nasihat kepada jamaah. Yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu di antara 2 khutbah. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi ada 6 rukun khutbah yang harus dilakukan oleh seorang khatib agar khutbah tersebut dinilai sah, sehingga sholat Jumatnya pun juga menjadi sah. Berikut syarat khutbah. Syarat khutbah. Tadi rukun khutbah, sekarang syarat khutbah. Yang pertama, khutbah Jum'ah dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, artinya sudah masuk waktu zuhur. 2. Khutbah Jum'ah dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. 3. Khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. 4. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. 5. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. 6. Khatib suci dari hadas dan najis. Dan yang terakhir harus menutup aurat. Nah, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi pada hari Jumat itu ada beberapa hal yang disunahkan untuk kita lakukan. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Memakai pakaian yang bagus, disunahkan berwarna putih. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat untuk menghormati masjid, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat, dan memperbanyak doa serta sholawat Nabi. Nah, adab melaksanakan sholat Jumat. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita bersikap ketika kita mengikuti sholat Jumat. Yang pertama adalah kita harus meluruskan shaf, barisan sholat. Shaf harus lurus. Kemudian dilarang berbicara. Jadi saat mendengarkan khutbah itu jamaah tidak boleh berkata-kata, karena dengan berkata-kata menyebabkan dia telah berbuat sia-sia dan hilanglah pahala di hari Jumat. Janganlah berbicara saat khutbah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita sedang mendengarkan khutbah Jum'ah, itu memang betul-betul tidak boleh berbicara. Bahkan berbicara dalam rangka mengingatkan temannya pun juga tidak boleh, karena itu menjadikan Jumatan kita sia-sia, tidak berpahala. Oke. Hikmah sholat Jumat. Dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid, sebenarnya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita sebenarnya memuliakan hari Jumat. Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkahnya Allah. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid
bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. 5. Melipat gandakan pahala kebaikan. Dan yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Halangan sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah itu boleh tidak dilakukan oleh seorang muslim dengan syarat dia sedang sakit, atau dia sedang musafir perjalanan jauh, atau cuaca yang tidak bersahabat, misalkan hujan lebat, angin kencang, bencana alam dan sebagainya, atau karena tidak aman. Jadi perjalanan menuju tempat masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu tidak aman. Mungkin ada huru-hara, atau ada perampokan, ada peperangan dan sebagainya. Yang jelas tidak aman. Maka ini juga menjadi penyebab diperbolehkannya untuk tidak sholat Jumat. Berikut tata cara melaksanakan sholat Jumat. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Kemudian sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Pakailah pakaian yang bersih, disunahkan berwarna putih, pakai kopiah dan wangi-wangian. Segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Nah, khatib naik mimbar mengucapkan salam, kemudian muazin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbahnya. Khatib menyampaikan khutbahnya 2 kali. Di antara 2 kali khutbah tersebut diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Setelah selesai khutbah, kemudian muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisinya yang masih kosong. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Jamaah disunahkan untuk berzikir, berdoa setelah selesai sholat Jumat. Sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah, sekedar refleksi, coba anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan sholat Jum'ah? Dipikirkan coba, apa yang dimaksud dengan sholat Jum'ah? Dan tentu sudah paham ya setelah mendengarkan penjelasan tadi. Bagaimana khutbah dilaksanakan? Coba bayangkan apa saja ketentuannya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengikuti sholat Jum'ah sebagai makmum. Kalian bayangkan, tadi sudah kita ulas bersama-sama. Nah, minimal kalian sudah memiliki pemahaman tentang ketiga hal ini ya, sehingga nanti semoga ilmu pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran PAI pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.